Kasus pembunuhan Muhammad Rizky Rudiana dan Vina di Cirebon tahun 2016 mengungkap kesaksian aib di persidangan sebagai orang yang menyaksikan pengejaran kedua korban oleh pelaku. Jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dan juru kamera Andika Pratama mencoba menelusuri dan mengilustrasikan lokasi kesaksian aib. 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini masih meninggalkan banyak tanda tanya. Dari tahun 2016 lalu hingga sekarang, keterangan dari beberapa saksi masih menjadi sorotan. Adapun kesaksian dari Aib dan juga Deden, di mana dia menyebutkan bahwa mengingat jelas bagaimana ciri-ciri dari kendaraan sebagai barang bukti pada malam hari. Lantas, bagaimana keadaan dari TKP Jalan Saladara pada siang dan malam hari? Berikut penelusuran saya. Dua saksi yang jadi sorotan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah Aib dan temannya Deden. Dalam kesaksian mereka dapat melihat jelas ciri-ciri motor dan tanda nomor kendaraan bermotor milik gerombolan geng motor malam itu. Namun sayangnya, Aib dan Deden tidak pernah dihadirkan dalam persidangan pada kasus 8 tahun silam. Menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini, ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu saya. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash? Iya. Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya. Dalam berkas salinan putusan sidang tahun 2017 lalu, Aib dan Deden bersaksi bahwa dirinya melihat dua orang yang berboncengan motor yakni Vina dan Eki melewati Jalan Saladara. Tepat di depan SMP 11 Cirebon, mereka melihat segerombolan geng motor melempari dan memepet Eki dan Vina di malam hari 27 Agustus 2016, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dalam kesaksian, Aib dan Deden melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 50 meter, tepatnya dari warung kopi dan fotokopi. Kami mencoba melakukan penelusuran ke lokasi kesaksian Aib dan Deden di Jalan Saladara, Cirebon. Kami akan mencoba membandingkan lokasi itu dengan keadaan beberapa tahun lalu. Kami mengecek melalui aplikasi Maps bagaimana penampakan lokasi tersebut di tahun 2015 hingga 2017. Dari penemuan kami, hanya ada warung fotokopi di samping tempat cuci mobil motor. Tak ditemukan warung kopi. Untuk memperkuat temuan, kami juga bertanya kepada pemilik warung yang berada tak jauh dari lokasi kesaksian Aib. Pemilik warung menyebutkan tak ada warung kopi yang berdekatan dengan warung fotokopi di tahun itu. Pemilik warung mempertegas wilayah itu minim penerangan dan sepi pada malam hari. Ibu, saya mau nanya ini kan apa? Dulu kalau itu di sini di depan itu yang ruko itu ada warung fotokopi, terus ada warung kopinya nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada. Itu khusus fotokopi, jual buku-buku, alat tulis, itu aja. Kalau warung kopi di sini di mana? Paling dekat? Nggak ada. Nggak ada. Ada juga di sana di dekat lampu merah, itu yang punya Madura. Jauh. Jauh. Ada berapa meter ke sini? 200-300 meter? 200-an kalau nggak salah, dari sini lampu merah paling juga 200. 200 ya? Nggak jauh. Nah, kalau misalnya tuh kalau di sini warung-warungnya itu buka sampai jam berapa sih Bu? Jam sore, nggak ada yang sampai malam. Nggak ada sampai malam? Nah. Untuk memastikan kesaksian Aib dan Deden, kami kembali melakukan penelusuran malam hari. Sekarang sudah malam, saudara, dan saya berada di Jalan Perjuangan. Disinilah di mana dari kesaksian Aib ini menyebutkan bahwa dia melihat secara langsung bagaimana Eki dan juga Vina dipepet oleh segerombolan orang yang nongkrong di arah sana, di belakang di depan SMP 11 Cirebon. Nah, dari kesaksian Aib yang tertuang dalam berkas pengadilan memang menyebutkan bahwa saat itu, malam kejadian, dia sedang nongkrong dengan temannya Deden di warung kopi dan juga ada warung fotokopi seperti itu. Jika kita melihat kembali ke tahun 2015, ke tahun 2016, bahwa di sebelah kiri saya ini, di ruko yang sekarang ini memang ada warung fotokopi, namun tidak ada warung kopi kalau kami melihatnya. Namun pada kesaksian Aib dalam berkas persidangan menyebutkan bahwa ada warung kopi dan juga ada warung fotokopi. Nah, di sini kami juga akan mengilustrasikan bagaimana Aib dan juga Deden melihat
dari Vina dan juga Eki ini dipepet, dilempari oleh segerombolan dari geng motor. Nah, dapat dilihat saudara ke arah sana sekitar 50 meter dari tempat berdirinya Aep, tempat saya berada ini, tempat saya berdiri sini, mengarah ke sana. Dapat dilihat, kami ilustrasikan dengan ada motor yang menghidupkan sernya sebelah kiri. Kita anggap saja itu adalah Vina dan juga Eki, dan juga di sana ada segerombolan geng motor yang tentunya yang disebutkan oleh Aep di dalam berkas persidangannya. Kita melihat ke sebelah sana, saudara. Kita lihat hanya ada satu penerangan, hanya ada satu lampu penerangan di sana. Dan kalau misalnya kita melihat juga ke tahun 2016, memang penerangan hanya ada satu. Dan kita melihat ke arah sana, saudara, kalau jalanan ini memang kurang penerangan, gelap. Kalau misalnya kita melihat dengan mata telanjang, kita bakal bisa melihat ada motor di sebelah sana, ada orang di sebelah sana, namun kita tidak bisa melihat secara jelas bagaimana ciri-ciri motornya, bagaimana nomor plat motornya, dan juga siapakah orang yang ada di sana. Tapi dalam kesaksian Aep dan juga Deden, teman dari Aep ini menyebutkan bahwa dia bisa melihat secara jelas nomor kendaraan motor dan juga ciri-ciri motornya, serta bagaimana ciri-ciri orang yang ada di sana yang sejauh 50 meter dari tempat dia berdiri. Aep bersaksi bahwa dirinya melihat dengan jelas ciri-ciri motor, tanda nomor kendaraan, dan wajah pelaku malam itu, namun tak mengetahui nama mereka. Aep dan Deden ini sudah memberikan keterangan, dan keterangan mereka ini sudah ingkrah di persidangan beberapa tahun lalu. Namun Aep ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, sedangkan kesaksiannya menjadi salah satu pertimbangan pada putusan pembunuhan Vina dan juga Eki. Apakah polisi kembali akan menguji kesaksian mereka? Masni Ramawati, Andika Pratama, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Marliana, kakak Vina, korban pembunuhan Cirebon, mendampingi pemeriksaan ayah Vina di Polda Jawa Barat. Keduanya tiba di Polda Rabu siang untuk dimintai keterangan. Kakak Vina bilang ini adalah pemeriksaan pertama dari polisi sejak kasus ini disorot publik. Keluarga Vina hari ini diperiksa sebagai saksi setelah sebelumnya polisi memeriksa keluarga dan rekan kerja Peggy Setiawan. Kan Peggy sama pelaku yang di dalam kan tidak mengenali semua. Jadi saya bilang ya, saya dan keluarga tidak mengenal teman-teman adik saya yang di luar sana. Saya dan keluarga hanya mengenal teman-teman yang di rumah. Lalu apa saja kesaksian yang digali dari keluarga Vina hari ini? Telah bergabung bersama kami ada penasihat hukum keluarga Vina, Dewi Intan. Malam, Mbak Dewi? Mbak Intan? Ya, selamat malam. Ya, Mbak Intan, jadi apa saja sih poin-poin, katanya ada 13 pertanyaan nih dari penyidik. Jadi apa saja poin-poin yang ditanyakan ke ayah Vina? Ya, hari ini pemeriksaan ayahanda dari almarhum Vina. Kurang lebih ada 13 pertanyaan, kurang lebih 2,5 jam tadi diperiksa. Pertanyaannya masih sama seperti BAP pada 2016, itu tidak ada yang berbeda, Mbak. Masih sama semua. Sebenarnya kalau dari pengacara sendiri melihatnya apa sih pada saat tersangka Peggy sudah ditetapkan, mulai lagi ya kemudian banyak yang diperiksa, kemarin ada teman-teman Peggy, keluarga Peggy juga, dan hari ini keluarga Vina. Apa sebenarnya yang coba digali dari penyidik yang dilihat dari tim pengacara, Mbak Intan? Ya, mungkin masih butuh banyak kesaksian dalam tahap penyidikan dan penyelidikan terhadap tersangka Peggy gitu. Jadi ya masih dalam tahap itu, proses penyelidikan dan penyidikan mungkin. Kalau saya sebagai masyarakat ini makin menjadi bingung begitu ya kasusnya, bagaimana terang benderangnya. Tapi kalau dari pengacara dan keluarga Vina sebenarnya melihat kasus ini semakin terang atau malah semakin juga bingung? Bagaimana ya, kita juga sebenarnya bingung juga mau harus berstatement apa, karena ya kita semua masih menunggu prosesnya. Ini kan prosesnya panjang sekali, masih banyak yang harus diperiksa, yang harus didalami oleh oleh penyidik gitu. Jadi ya biarkan saja, kita memberi ruang lah agar misalnya pun saudari Peggy pun mau melakukan upaya hukum, ya semoga itu bisa membantu dia kalau memang betul seperti apa yang dia katakan, dia pembelaan pada dirinya gitu, Mbak.
Soal 2 DPO yang dihilangkan oleh polisi, ya, dianggap fiktif gitu. Apakah ini menjadi bagian pertanyaan dari keluarga Vina juga pada saat bertemu dengan polisi hari ini, Mbak Intan? Eh, tentu kita masih bertanya, hanya polisi masih eh, memberikan informasi sebatas ini kan masih tahap penyelidikan dan penyidikan, jadi ya biar beri kami ruang seperti itu. Ya tentu kami harus menghormati upaya proses ini seperti itu, Mbak. Tentu kami akan mengejar itu, tidak akan maksudnya hilang. Kita mau polisi atau siapapun bertanggung jawab atas 2 DPO itu yang hilang. Termasuk dengan Ya. termasuk dengan kesaksian ada saksi baru nih, keluarga juga bilang kok heran kalau dulu nyari saksi, nyari informasi aja susah banget. Sekarang mulai banyak saksi bermunculan. Kalau menurut dari pengacara dan keluarga ini malah semakin menambah keyakinan bahwa ada orang lain di luar Peggy ini yang melakukan atau gimana, Mbak Intan? Ya, kami masih tetap berkeyakinan bahwa 2 nama DPO itu tetap ada. Karena kami menghormati amar putusan yang sudah ada, di situ jelas ada 2 nama tersebut, di situ jelas ada apa yang mereka lakukan, lalu kendaraan apa yang mereka pakai, dan ya itu kembali lagi, para tersangka lain tidak melimpahkan kepada 2 DPO itu. Jadi mereka melakukan secara bersama-sama. Menurut kami sangat tidak masuk akal jika tiba-tiba apa yang ada tertuang di dalam amar putusan produk hukum yang sudah berkekuatan tetap, lalu di situ juga jelas, tiba-tiba sekarang hilang gitu. Oh, jadi itu, sampai dengan sekarang justru yang dipertanyakan adalah 2 DPO yang dihilangkan ya, itu yang masih menjadi tanda tanya ya, dan malah makin bingung gitu. Iya, betul. Masih kita pertanyakan terus, dan kita ya terus menggali, mencari tahu. Ya kalau memang ini prosesnya harus melibatkan banyak saksi, tentu kami ya merasa senang kalau itu bisa membuat kasus ini menjadi terang benderang, lalu cepat prosesnya, lalu kemarin juga sudah mendapat perhatian dari Bapak Presiden. Mudah-mudahan prosesnya menjadi transparan seperti itu kepada kami tim kuasa hukum maupun masyarakat gitu. Kalau dari kesaksian baru nih, ada Liga begitu yang katanya adalah teman Eki begitu, kemudian juga bertemu dengan Eki sebelum kejadian terjadi. Ini diyakini bahwa memang benar saksi temannya Eki, karena kan kalau dari keluarga katanya tidak mengenal. Oh iya, kalau dari keluarga almarhum Vina tidak mengenal. Itu kan kalau mereka bersaksi mengenal almarhum Eki, ya yang bisa menjawab itu kembali lagi ke keluarganya almarhum Eki. Kalau kami tim kuasa hukum sudah menanyakan kepada keluarga almarhum, tidak ada yang mengenal. Mbak Intan, sebenarnya kan sejauh ini sudah banyak nih saksi yang diperiksa, ada penetapan tersangka juga bagi Peggy. Dari keluarga maupun pengacara ada yang dipertanyakan juga Kak, misalnya alat bukti yang kemudian dirasa masih belum cukup nih. Terhadap siapa, Mbak? Terhadap para tersangka ataupun nanti ketika ada tersangka-tersangka lainnya, penambahan kalau misalnya ada. Makanya kami kan masih mengikuti prosesnya, apakah proses penyidikan dan penyelidikan ini kemarin sudah berkali-kali dibahas juga oleh beberapa pakar, ada scientific crime investigation harusnya, apakah pada tahun itu ada proses tersebut, ya itu masih dalam tahap proses semua. Mudah-mudahan semua bisa terbuka. Termasuk juga sampai dengan sekarang rekonstruksi masih belum berlangsung ya, baru pra doang ya Mbak? Betul. Kita masih menunggu terus. Oke, terakhir kalau itu Mbak Intan, kalau ada rekonstruksi, keluarga sangat besar berharap diundang bisa melihat langsung TKP? Tentu. Kami sangat berharap polisi mengundang kami, juga mungkin mengundang kuasa hukum yang lain. Jadi semua bisa terang benderang dan secara terbuka dan transparan. Itu, Mbak. Terima kasih pengacara keluarga Vina, Dewi Intan sudah berbagi di Sapa Indonesia Malam.